Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil tugas besar kami, yaitu chat server multi-client menggunakan bahasa C, dengan tim yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Farida Aryani dengan NIM 231524005, dan juga rekan saya Ratna Puspitasari dengan NIM 231524022. Pada tugas kali ini, kami membuat chat server sederhana dengan soket programming yang dimana server bisa menerima koneksi dari beberapa klien secara bersamaan dan juga memberikan pelayanan pengiriman dan juga penerimaan pesan. Dari program yang telah dibuat, kita bisa memahami konsep dasar jaringan berupa komunikasi antar server dan klien. Program juga menunjukkan bagaimana server bisa menangani banyak klien secara efisien. Fungsi utama dari program yang kita buat adalah untuk melayani klien yang terhubung dan menerima pesan dari mereka dan juga menyebarkannya dengan klien yang lain. Seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwa server bekerja sebagai sebuah jembatan antar klien, yang dimana manfaatnya adalah untuk fondasi membangun aplikasi jaringan seperti aplikasi game atau layanan berbasis internet lainnya. Lebih khususnya lagi, kalau misalkan untuk chat server sendiri, untuk aplikasi yang spesifik bisa dilihat seperti aplikasi WhatsApp, Telegram, KakaoTalk, dan aplikasi chatting lainnya. Berikut ini adalah source code dari server side. Pertama-tama, menginisialisasi dan mengkonfigurasi server. Soket dibuat. Server memulai dengan membuat soket menggunakan fungsi soket. Soket ini menggunakan protokol IP4 dan komunikasi berbasis TCP. Alamat server diatur agar dapat menerima koneksi dari alamat IP manapun pada port 12345. Soket diikat ke alamat dan port yang ditentukan menggunakan fungsi bind. Server mendengarkan koneksi masuk dengan batas maksimal 10 klien. Kemudian memonitoring aktivitas dengan select. Server menggunakan fungsi select untuk memantau beberapa file deskriptor termasuk server soket dan klien. Kemudian menerima koneksi. Jika ada koneksi baru, server menggunakan accept untuk menerima koneksi tersebut. Setelah terhubung, server meminta klien untuk memasukkan nama. Nama ini digunakan untuk identifikasi dan mencegah duplikasi dengan memeriksa melalui fungsi isName taken. Informasi klien disimpan ke dalam array clients. Server mengirimkan pesan sambutan kepada klien baru. Selanjutnya, untuk setiap klien, server membaca pesan yang dikirim. Jika klien mengirim pesan kosong atau terputus, server menghapus klien dari daftar. Server menambahkan nama pengirim di awal pesan untuk identifikasi. Dan server menggunakan fungsi broadcast message untuk mengirimkan pesan ke semua klien lain kecuali pengirim. Jika seorang klien memutuskan koneksi, server menutup file deskriptor klien dengan fungsi close. Klien dihapus dari array clients dengan cara menimpa elemen yang keluar dengan elemen terakhir dalam array. Selanjutnya kita akan membahas mengenai file client.c-nya. Karena port yang digunakan harus sama antara server dan klien, maka port yang digunakan ini adalah port 12345. Lalu ada fungsi receive message, di mana fungsi ini bertugas menerima pesan dari server secara terus-menerus dengan cara menggunakan buffer untuk menyimpan data yang diterima, lalu memanggil fungsi ref untuk membaca pesan dari soket server. Selanjutnya ada pembuatan soket. Lalu ada mengkonfigurasi alamat server dengan menentukan jenis protokol yang sama seperti server, yaitu IPv4, lalu menentukan port servernya yang akan diakses. Lalu selanjutnya ada menghubungkan ke server, di mana program ini menghubungkan soket ke server dengan connect. Lalu ada menerima prompt dari server. Setelah terhubung, server akan memberikan pesan awal kayak tertulis misalkan
server telah terhubung kepada server. Selanjutnya ada mengirimkan nama ke server, di mana klien ini akan menginisialisasi dirinya itu sebagai siapa gitu. Misalkan kita menambahkan nama kita misalkan. Lalu di server akan tertulis bahwa dengan klien, misalkan klien 1 dengan nama Ratna. Lalu ada thread untuk untuk menerima pesan, yang dimana proses anak ini akan menjalankan fungsi receive message yang atas tadi untuk menerima pesan dari server secara terus-menerus. Lalu ada untuk mengirim pesan, dimana dia karena server bisa mengirim dari klien itu bisa mengirim pesan kepada server untuk dikirimkan lagi kepada klien yang lainnya. Pertama, kita akan menjalankan dulu Sourcequery servernya ya. Nah, sudah terlihat server running, berarti servernya tuh bisa di run. Selanjutnya tuh kita bakal mencoba menjalankan klien, dimana di sini kita mencoba menjalankan 3 klien sekaligus. Satu klien itu kenapa belum bisa terlihat di dalam server pada ini, karena klien tersebut belum memberikan namanya gitu, agar bisa diinisialisasi oleh server. Nah, setelah namanya dimasukkan, maka akan tercatat di log server bahwa ada klien baru yang bernama Ratna, Farida, dan juga Karis. Nah, di sini Ratna mencoba mengirimkan pesan halo, dimana kalau di dalam log servernya sendiri langsung ada pesan dari Ratna yaitu halo, dan dari klien yang lain ada tulisan bahwa dari Ratna mengirimkan halo. Begitu juga dengan pesan-pesan setelahnya. Nah, jadi dengan program ini kita dapat menyimpulkan bahwa program yang telah kita buat adalah program yang bisa menangani multi klien. Kalau misalkan ada salah satu klien yang keluar atau terputus dari jaringan, maka program masih bisa berjalan dengan baik. Nah, hanya saja dalam log server sudah bisa dilihat bahwa di dalam log server terdapat klien disconnect, di mana klien tersebut telah meninggalkan room chat gitu. Ini membuktikan bahwa sebenarnya klien yang tersisa itu masih bisa melanjutkan chattingan ini gitu kan. Walaupun ada satu klien yang keluar, tapi karena server masih bisa berjalan dengan port yang sama, itu masih bisa dilakukan untuk chattingan gitu. Kami itu mendeklarasikan bahwa dalam klien hanya bisa mencapai 10. Dalam foto ini terdapat bukti bahwa program benar mampu menghadapi 10 klien gitu secara bersamaan. Jika klien yang dibutuhkan itu lebih dari 10, pada program ini akan terdapat error di mana klien yang ke-11 ini tidak akan diterima oleh server. Klien ke-11 ini tidak bisa terkoneksi dengan servernya. Demikian 5 program dari tugas kami. Kedepannya, chat server ini pun masih bisa dikembangkan lagi, yaitu dengan penambahan fitur seperti autentikasi pengguna, enkripsi data untuk keamanan, atau pengelompokan pesan berdasarkan channel tertentu. Sekian hasil tugas besar dari kami. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.